Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, NIM 1903211000059 dari kelas Perikon A. Perkenalkan, saya Farahwina Hamidah dengan NIM 19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weneka Wahyu Maulidia, NIM 19 03211000065. Di sini saya akan memaparkan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang dibuatnya makalah ini, di mana perilaku konsumen merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok dapat memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, atau pengalaman untuk memenuhi kepuasan atau keinginan konsumen. Perilaku konsumen sangat penting dalam kegiatan pemasaran, di mana tujuan dari perilaku konsumen adalah untuk mempengaruhi dan menarik perhatian konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Menurut Amirullah tahun 2002 mengungkapkan studi mengenai perilaku konsumen yang dipelajari karena dua alasan. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan juga tujuan, di mana rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang kedua, bagaimana contoh studi kasus pengaruh faktor-faktor internal terhadap perilaku konsumen? Sedangkan untuk tujuannya adalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui contoh studi kasus pengaruh faktor-faktor internal terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana terdapat beberapa poin yang akan dipaparkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta menghabiskan produk barang maupun jasa sebagai bentuk memenuhi kepuasan maupun kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua adalah pengetahuan. Dalam hal ini, pengetahuan produk menurut Peter dan Olson dalam Anisia dan Wijaya 2019 merupakan pengetahuan konsumen yang berkaitan dengan pengetahuan ciri atau karakter produk, konsekuensi penggunaan produk, serta tingkat kepuasan yang akan diperoleh dari produk. Lalu yang ketiga adalah motivasi. Menurut Setiawan, Yaskia, dan Indriani 2016, motivasi berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen, di mana motivasi yang dimaksud lebih pada motivasi pemenuhan kebutuhan gizi, lalu motivasi dalam menghindari penyakit, serta motivasi untuk meningkatkan praktis. Aspek internal yang selanjutnya adalah mengenai pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen merupakan proses yang dilakukan dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian di masa yang akan datang. Aspek selanjutnya adalah persepsi, yaitu upaya seseorang dalam menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dalam suatu gambaran. Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, testimoni dari konsumen lain, serta iklan. Selanjutnya adalah aspek kepribadian dan psikologis konsumen. Aspek kepribadian berkaitan erat dengan karakteristik, kepribadian, serta gaya hidup konsumen. Sedangkan aspek psikologis berkaitan dengan cara individu mencari dan mengumpulkan informasi yang akan mempengaruhi tindakannya.
Faktor internal selanjutnya yaitu sikap. Sikap konsumen merupakan sebuah perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap suatu hal. Dalam hal ini, sikap juga dapat menggambarkan inti dari rasa suka maupun tidak suka secara konsisten pada suatu objek. Dalam hal ini terdapat beberapa model sikap antara lain. Pertama, sikap yang didasari dari suatu kepercayaan, emosi, dan keinginan. Kedua, sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek tertentu yang didasari oleh atribut-atribut tertentu dan yang terakhir, sikap konsumen terhadap merek suatu produk yang sekaligus dapat memberikan informasi terkait produk tersebut yang ideal. Faktor yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi yang mempengaruhi perilaku konsumen lebih mengacu pada komunikasi pemasaran. Komunikasi terkait pemasaran produk yang diterima konsumen sangat berperan penting untuk membentuk persepsi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Semakin banyak komunikasi yang diperoleh, konsumen cenderung lebih mengetahui banyak informasi dari produk tersebut sehingga menyebabkan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh konsumen untuk membeli atau tidak. Baik, di sini saya akan membahas terkait jurnal pertama yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian daging ayam broiler di pasar Celancang. Daging ayam merupakan salah satu komoditas hewani yang banyak digemari oleh masyarakat. Daging ayam merupakan sumber makanan protein yang bernilai gizi serta memiliki harga yang terjangkau, sehingga daging ayam banyak digemari oleh masyarakat di berbagai golongan. Salah satu jenis daging ayam yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu ayam broiler. Diketahui bahwasanya permintaan daging ayam broiler semakin meningkat. Meningkatnya permintaan daging ayam ini salah satunya dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dari keputusan pembelian daging ayam broiler serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian daging ayam broiler di pasar Celancang. Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melakukan survei. Objek penelitian yaitu konsumen yang sedang dan telah membeli daging ayam broiler di pasar Celancang. Responden ditentukan dengan teknik sampel non-peluang dengan metode accidental sampling atau populasi yang tidak diketahui. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif yang diuji validitasnya menggunakan rumus teknik korelasi produk momen melalui program SPSS. Dalam jurnal ini diketahui bahwasanya terdapat proses yang dilalui konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, mulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi setelah membeli produk. Selain itu, diketahui bahwa terdapat faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk daging ayam broiler yang meliputi faktor pengetahuan dengan nilai perhitungan yang relatif tinggi yaitu 0,90, faktor keluarga 0,84, sumber daya konsumsi 0,78, motivasi yang masih termasuk dalam kategori tinggi yaitu 0,71, pengolahan informasi 0,70, pembelajaran dalam kategori sedang yaitu 0,69, serta harga daging ayam dengan nilai 0,58. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwasanya faktor internal perilaku konsumen yang memiliki pengaruh tertinggi terhadap pembelian daging ayam broiler pada pasar Celancang yaitu pengetahuan dan keluarga. Studi kasus kedua mengenai faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dikutip dari artikel yang memiliki judul Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan perilaku konsumen rumah tangga terhadap daging sapi di Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen rumah tangga dalam mengkonsumsi daging sapi, serta mengetahui bagaimana preferensi konsumen rumah tangga di Kabupaten Jember terhadap daging sapi yang akan dikonsumsi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor yang digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen daging sapi, dan analisis multi-atribut Fishbane yang digunakan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap daging sapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 faktor yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen rumah tangga dalam mengkonsumsi daging sapi di Kabupaten Jember, yaitu faktor budaya,
faktor karakter eksternal, faktor sosial, faktor persepsi, faktor pribadi, dan faktor motivasi. Sedangkan persepsi konsumen dalam pembelian daging sapi adalah bagian daging sapi, warna daging sapi, dan kandungan lemak daging sapi. Baik, di sini saya akan membahas terkait penutup. Untuk yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu perilaku konsumen salah satunya dipengaruhi oleh faktor internal antara lain seperti aspek kognisi dan afeksi. Dalam jurnal pertama diketahui bahwa terdapat faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk daging ayam broiler yang meliputi faktor pengetahuan, keluarga konsumen, sumber daya, motivasi, pengolahan informasi, pembelajaran, dan harga daging ayam itu sendiri. Lalu pada jurnal 2 terdapat 6 faktor yaitu faktor budaya, faktor karakter eksternal, faktor sosial, faktor persepsi, faktor pribadi, dan faktor motivasi. Selain itu terdapat pula saran yang berisikan bahwa faktor internal perilaku konsumen memiliki pengaruh yang cukup besar bagi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Sehingga produsen perlu untuk lebih memperhatikan terkait faktor internal perilaku konsumen untuk lebih menarik minat konsumen saat membeli produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, bila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.